Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan semoga setelah nonton video aku ini jadi lebih semangat. Video aku kali ini lumayan panjang ya, karena emang gak ada yang aku cut sama sekali. Terus aku videoin semua aktivitas yang aku lakuin di hari ini tuh hari Jumat. Ini Maleka udah ke sekolah dan sekarang aku lanjut untuk ganti horden karena ini tuh hordennya udah kotor banget teman-teman. Dan udah waktunya untuk diganti. Nah ini aku juga keluarkan fitrasenya ya, karena itu yang paling kotor yang warna putih itu. Habis itu ini aku lanjut sapu-sapu apa sih namanya itu kayak sarang laba-laba gitu ya. Dan di sini juga banyak banget debu. Antara jendela sama teralisnya itu tuh berdebu banget. Jadi di sini aku sapu-sapu dulu. Terus nanti aku lanjut lap-lapin biar nggak terlalu nggak terlalu kotor banget saat aku lap-lapin. Nah kalau area yang tersembunyi kayak gini emang nggak tiap hari ya aku bersihkan teman-teman. Jadi ya paling kalau misalkan aku lagi bersih-bersih deep cleaning kayak gini baru aku bersihkan. Nah sekarang lanjut aku lap-lapin teralisnya. Nah kalau teralis model kayak gini tuh pasti banyak kena debu gitu ya. Untungnya teralisnya ini modelnya agak simple gitu, jadi nggak terlalu makan banyak waktu buat dibereskan. Karena ada kan ya teralis yang model ribet, yang bentuk bunga-bunga atau apalah gitu ya teman-teman. Nah kalau ini cuman lurus-lurus aja, jadi aku tinggal lap-lapin yang berdebu. Karena ini juga mau masuk Ramadan, jadi aku bersih-bersih dulu biar menyambut bulan Ramadan tuh bersih juga ya, termasuk rumah. Nah ini sekarang aku lanjut bersih-bersihkan jendela, aku lap-lapin, aku semprot pakai cairan pembersih serbaguna biar semakin bersih dan kinclong gitu. Nah kalian tim apa nih teman-teman? Berbenah sebelum lebaran atau sebelum memasuki bulan puasa? Kalau aku sih lebih memilih sebelum masuk bulan puasa ya, karena kan nanti lebaran aku mungkin bakalan mudik. Jadi aku nggak mau direpotkan sama bersih-bersih rumah, jadi aku lakukan di awal sebelum masuk bulan Ramadan. Karena nanti mendekati lebaran pasti bakalan rempong ya. Pokoknya banyak aja deh yang diurus, belanja pakaian anak-anak, belanja baju, pokoknya gitu deh teman-teman. Jadi untuk urusan-urusan bebersih rumah aku lakuin sebelum masuk bulan Ramadan ini. Oke, ini sekarang aku lanjut pasang pengait dari fitrasenya. Habis itu aku pasang di sini. Nah di sini untuk hordennya aku pilih yang warna putih biar lebih bersih dan lebih clean. Karena aku juga cuman punya itu aja sih, jadi aku gonta-ganti gitu antara abu-abu dan horden yang putih ini. Dan menurut aku horden warna putih ini lebih simpel, terus lebih masuk aja gitulah di dekorasi rumah aku gitu ya, nggak banyak warna. Sebenarnya warna abu-abu juga masuk seperti horden aku sebelumnya, cuman itu bikin ruang tamu aku jadi lebih gelap. Nah kalau warna putih gini itu jadi kelihatan lebih lebih terang aja gitu ya teman-teman. Karena dasarnya putih, terus horden ini lebih tipis karena bukan bahan blackout kayak horden aku yang abu-abu tadi. Nah setelah pasang horden ini aku lanjut lap-lapin larbak. Pokoknya bagian-bagian yang tersembunyi ini aku lap-lapin dulu ya. Karena emang ini jarang banget aku lap-lapin, pokoknya pas deep cleaning aja biar nggak terlalu capek juga. Kalau mau dilap tiap hari tuh pasti bakalan pegel banget ya teman-teman. Jadi ya sebisa mungkin aja deh kalau misalkan lagi moodnya membaik atau ada waktu yang lebih panjang ini bisa dikerjain. Jadi nggak melulu harus dilap-lapin kayak gini ya. Aku sih tim gitu teman-teman. Bagian yang tersembunyi nggak perlu terlalu dilap-lapin gitu. Karena pekerjaan lain juga banyak dan ngantri gitu ya, belum lagi ngurus anak. Jadi urusan rumah, urusan bersih-bersih aku nggak mau terlalu gimana-gimana banget ya. Nah sekarang ini juga aku mau vakum sofa karena ini udah lama nggak aku vakum.
Nah, teman-teman ada yang nanyain aku pakai vakum apa? Jadi ini merek Derma ya. Ini aku beli di Shopee. Nanti kalau kalian mau linknya aku tulis di description box. Atau aku akan tulis link pembeliannya di kolom komentar kalau kalian nanti nanya-nanya beli di mana untuk vakumnya. So far ini membantu banget menurut aku ya untuk vakum cleaner kayak gini, buat bersihkan sofa, buat sedot debu untuk karpet. Soalnya untuk karpet di ruang tamu aku ini nggak bisa aku lepas pasang. Karena ini ada meja aku yang lumayan agak berat, jadi ya gitu harus punya vacuum cleaner biar bisa disedot tiap hari debunya. Nah ini Mada udah bangun. Alhamdulillah anaknya nggak rewel, jadi ya cuma nangis-nangis sebentar. Habis itu liatin aku bebersih rumah kayak gini. Nah Mada tuh seneng banget kalau aku pakai vacuum cleaner karena dia tuh excited banget lihat aku bebersih. Jadi suka gitu mungkin sama denger bunyinya gitu ya. Oke, ini udah aku pasang sandaran sofa, terus lanjut aku mau ganti sarban. Soalnya sarbannya juga udah kotor banget, udah lama nih nggak aku ganti. Kira-kira udah berbulan-bulan, jadi waktunya untuk diganti sekarang. Pokoknya ini aku kejar-kejaran beberes karena nanti aku mau jemput Malaika ya. Jadi ini sebisa mungkin aku harus rapiin dulu sebelum menjemput sekolah biar nanti pas pulang tuh udah nggak ada kerjaan lagi. Nah kalau hari Jumat gini tuh Malaika pulangnya cepet, jadi ini aku nggak punya banyak waktu nih buat bereskan semua. Jadi ya sebisanya aja aku beres-beres kayak gini. Ini udah aku lapin untuk mejanya. Di bagian ruang tamu itu aku vakum aja, terus lanjut lagi ini aku sapu di ruang tamu. Ini mobil udah aku keluarkan ya teman-teman, karena emang ini aku mau sapu untuk di garasi karena udah kotor banget. Andai aku punya lebih banyak waktu, ini aku mau siram-siram nih garasi karena emang debunya tuh udah lengket gitu ya. Cuman karena emang udah nggak ada waktu, jadi ya udah deh aku sapu-sapu aja kayak gini. Terus ini aku buang sampah. Nah di sini ya kalian jarang banget liatin aku bebersih di sini di garasi karena emang selalu parkir gini ya mobilnya. Nah ini sekarang udah di luar teman-teman. Jadi lebih lega gitu buat bersih-bersih. Kalau kalian ikutin aku dari dulu pasti pernah tahu ya kalau misalkan aku pernah pasang karpet sintetis di sini. Sebenarnya cantik ya kalau pasang rumput sintetis, cuman gitu perawatannya juga semakin ribet gitu. Nah kalau kayak gini tuh tinggal disapu-sapu aja udah bersih. Kalau dulu rumput sintetis harus aku vakum, terus ya gitulah perawatannya agak susah. Belum lagi ada kucing, jadi gitu deh. Mending aku menghindari hal-hal kayak gitu. Jadi ya udah aku lepasin aja rumput sintetisnya, terus aku taruh di lantai atas. Nah lanjut setelah nyapu-nyapu, ini aku ngepel. Jadi tadi kan di sini aku vakum, terus karpetnya belum aku vakum. Nanti aja setelah aku ngepel kayak gini. Soalnya aku mau pel di bagian ini ya, di bagian bawah karpet. Nah ini udah selesai ngepelnya, lantainya juga udah kering. Ini aku mau vakum dulu untuk karpet. Karena kalau karpet disapu-sapu gitu nggak bersih ya menurut aku. Jadi ini aku vakum aja deh biar bersih juga rasanya enak aja gitu. Nah ini vakum aku walaupun kelihatan simple tapi sedotannya juga kenceng. Terus ini tuh lumayan lama ya bisa dipakai dan cepet juga kalau di charge. Nah setelah vakum ini aku mau suapin Mada dulu. Ini dia lagi ngemil kue gitu yang dibeli tadi sama Pak suami. Dia tuh suka banget sama kue ini, gak tahu namanya kue apa. Di dalamnya ada lapisan warna hijau, terus dalamnya lagi ada selai kelapa gitu ya teman-teman. Aku pokoknya gitu deh, kalau kalian ingat bisa komen di bawah ya itu namanya apa. Terus lanjut ini aku bersih-bersih di kamar biar nanti pas Malaika pulang kamarnya tuh udah bersih. Biar dikotorin lagi. Karena kalau misalkan ini nggak bersih nanti bakalan lebih kotor lagi teman-teman.
Intinya sih setelah pulang sekolah nanti Malaika bisa langsung main gitu ya. Nggak lama-lama mainnya terus langsung tidur siang. Aku pun juga ikutan istirahat. Pokoknya aku bisa mager-mageran gitu deh kalau misalkan anak-anak udah pada tidur. Karena area kamar ini tuh hampir 24 jam aku sama anak-anak di sini. Jadi selalu berantakan gitu. Ini tuh biasanya 3-4 kali aku beres-beresin kayak gini. Karena berpasir, terus anak-anak juga suka ngemil ya. Jadi pokoknya kalau nggak disapu kayak gini bakalan nggak enak banget gitu ya untuk diinjak. Nah ini udah selesai aku beres-bereskan bagian atas. Sekarang aku lanjut nyapu. Nanti juga aku mau pel kamarnya karena udah beberapa hari juga nggak dipel. Nah kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, banyak banget kayak sampah-sampah. Walaupun aku udah taruh tempat sampah, biasanya tuh Malaika lupa gitu loh buang sampahnya, harus diingetin terus. Nah udah hampir selesai teman-teman, ini aku lanjut lagi ya. Ini nggak lama, pokoknya aku liatin prosesnya karena videonya emang beneran panjang ya teman-teman. Ini udah mandiin Mada, udah suapin juga. Nah Malaika nggak lama lagi juga aku jemput. Semoga kalian nggak bosen ya teman-teman nonton video aku sampai panjang begini. Oke, masih ada waktu. Aku mau keluarkan dulu nih pakaian di depan. Jadi ini tuh pakaian yang kemarin udah aku jemur di belakang. Aku pikir tuh udah kering, tapi ternyata masih basah. Jadi aku pindahkan ke sini. Nah ini udah kering sempurna. Sekarang tinggal aku angkat, lalu aku lipat. Ini cuman pakaian anak-anak, jadi nggak terlalu lama ya. Pakaian di belakang juga masih basah, jadi cuman ini aja yang aku lipat-lipatin. Pokoknya kalau pakaian anak-anak tuh nggak rempong ya buat dilipat, dan ini aku nggak setrika karena ya nggak kusut juga, langsung aku lipat kayak gini. Intinya sih gitu ya, kalau pengen nggak terlalu lama memakan banyak waktu, pakaiannya setelah diangkat dari jemuran langsung dilipat aja. Karena kalau ditumpuk biasanya tuh bakalan kusut-kusut, terus bakalan beranak pinak. Jadi gitu deh kalau untuk urusan pakaian. Karena malasnya itu pasti akan datang kalau lihat pakaian udah numpuk banget, udah kelihatan kusut juga. Jadi ya gitulah. Jadi mager gitu ya buat beresin. Nah ini udah aku lipat-lipat. Sekarang mau jemput Malaika dulu ke sekolah. Ini aku pakai mobil karena panas banget di luar, dan aku juga bawa Mada teman-teman, gak ada yang jagain pas suami lagi kerja. Nah biasanya kalau pulang sekolah pas suami yang jemput, jadi setelah jemput Malaika baru kerja gitu. Tapi ini karena emang harus ada kerjaan di pagi hari, jadi ya mau gak mau deh aku yang harus jemput. Kalau pas suami biasanya cuma naik motor aja jemputnya karena nggak bawa Mada. Nah kalau aku pasti rempong banget kalau mau jemput Malaika, harus bawain semua barangnya Mada dulu, takutnya nanti rewel di mobil, pengen nyusu atau ngemil. Jadi semuanya aku siapin sebelum jemput Malaika sekolah. Nah teman-teman, ini udah sampai di sekolahnya Malaika. Ini tuh Malaika juga udah pulang ya, aku udah telat banget jemputnya. Dan ya ini tuh kalian bisa lihat sendiri di luar tuh panas banget. Jadi di Makassar tuh udah nggak menentu lagi cuacanya, kadang hujan deras banget, kadang panas banget kayak gini. Pokoknya terik banget mataharinya. Nah ini aku udah di dalam sekolah. Kalau sekolahnya Malaika tuh agak jauh gitu ya masuk ke sini. Biasanya sih kalau naik motor itu bisa lewat samping, tapi ya karena aku naik mobil jadi aku parkir di depan. Nah itu di bagian paling ujung tuh di TK-nya Malaika. Tapi aku lebih suka kalau misalkan sekolah TK itu lebih jauh gitu ya dari gerbang, biar lebih aman juga. Dan untuk TK-nya Malaika juga di sini ada gerbang, jadi ada gerbang 2 kali gitu yang dilewatin. Nah ini ada bazar buku di sekolah, Malaika mau beli buku juga nih. Dan ya ini udah pulang teman-teman. Nah ini karena aku rempong banget, jadi aku nggak masak, aku mau singgah beli gado-gado aja, gado-gado langganan. Ini dekat rumah, nggak terlalu jauh gitu ya, aku pengen beli gado-gado.
Rasanya tuh mengingatkanku sama gado-gado yang ada di kampung gitu, gado-gado kesukaan aku juga. Makanya ini aku cocok banget lidahnya sama rasa gado-gado ini. Dan ini diulek jadi semakin nikmat deh. Terus bumbunya itu pakai cabai rawit gitu ya, jadi langsung diulek sama apa sih namanya, bumbu kacangnya ini. Terus porsinya juga banyak, harganya murah, ini cuma Rp13.000 kalau nggak salah. Nah buat teman-teman yang daerah Antang, daerah Tamangapa, boleh banget dicobain gado-gado ini. Ini tuh di Jalan Tamangapa Raya ya. Pokoknya ini nggak terlalu jauh dari jalan utama. Ini di sebelah kiri kalau misalkan kalian lewat gitu ya di depan di Jalan Tamangapa, bolehlah singgah di sini. Kalian bisa request mau banyakin lontong atau nggak pakai sayuran, boleh banget. Terus di sini juga bisa request pedas atau enggaknya. Nah, udah deh teman-teman, aku udah sampai rumah. Lega banget kalau udah sampai rumah. Terus Mada nggak rewel di mobil. Jadi hati tuh seneng gitu ya jemput Malaika sekolah. Aku takut kalau misalkan jemput terus Madanya rewel gitu. Jadi biasanya kalau misalkan dia rewel, aku tinggal dulu untuk tenangin dia baru lanjut lagi. Nah teman-teman, ini adalah aktivitas terakhir aku yang aku videoin. Sebenarnya ada sih beberapa aktivitas, cuman aku nggak masukkan ke sini. Jadi nanti bakalan lanjut di video berikutnya ya. Semoga kalian terhibur dengan nonton video aku dan semoga kalian lebih semangat gitu menjalani hari-hari. Dan terima kasih juga yang udah setia nonton video aku yang isinya itu-itu aja. Tapi walaupun itu-itu aja tetap menggambarkan aktivitas kalian juga ya teman-teman. Jadi bisa menemani kalian lah gitu. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.